Baik? Kenapa pada lesu? Oke, kali ini kita akan memulai materi yang baru, yaitu adalah jaringan dan organ pada Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita mengucap doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak mau tanya, apa sih itu jaringan? Kalian tahu nggak jaringannya? Mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Tumbuhan tersusun atas dua jenis jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Di sini ada jaringan tumbuhan. Nah, jaringan meristem terdapat di pertumbuhan, dan sedangkan jaringan dewasa ada epidermis, parenkim, kolenkim, merenkim, dan penangkup silem dan floem. Tahu nggak kalian itu jaringan silem itu fungsinya buat apa? Silem itu silem atau silem fungsinya buat apa? Ya, yang di belakang. Ya, betul sekali. Jangan floem apa floem? Kalian ingat nggak itu pelajaran SMP loh? Floem. Iya. Bagus sekali. Pinter-pinter ya. Oke, kita masuk ke materi yaitu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem adalah mohon maaf ya, kalian bisa catat kalau yang berikut ini dan pengertiannya. Nah, sini ada jaringan meristem. Ini gambarnya ya. Adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel yang aktif membelah dan bersifat embrional, yang berfungsi sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel. Yang berfungsi sebagai pemisah antara korteks dengan stele. Sementara silinder pusat atau stele bisa di dalam batang lapisan keluar dari stele dengan pesandu yang di dalamnya masih mengangkut dari silem dan floem. Jadi kita ada silem dan floem ya. Kemudian kandungan air dan darah mineral dari akar ke daun dan menghembuskan dalam bisa makanan dan menyebabkan seluruh tubuh. Ini ada batang monokotil. Ini batang monokotil terdapat bagian-bagiannya itu ada epidermis, ada monokotil itu epidermis. Bahan monokotil memiliki sel yang lebih tebal dengan fungsi yang sama sebagai pelindung. Ini sama juga Pak, ada konteks pada monokotil dan silinder pusat atau stele. Fungsinya juga sama. Tapi konteks kadang di konteks pada monokotil konteks yang ada
Oke, mari semua kita simak video yang Bapak berikan lebih dahulu ya. Jaringan Meristem merupakan jaringan yang aktif membelah dan perlu mengalami diferensiasi. Jaringan Meristem memiliki nilai sel yang tipis, memproduksi besar, bersifat padat, populasi kecil bahkan cukup tidak ada, dan selnya tidak menyimpan cairan makanan. Jaringan Meristem ini memiliki sifat tonik produksi yang tinggi, yaitu kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem sembunyian terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrionik, terdapat pada ujung batang dan akar, sehingga dapat membuat akar dan batang berkembang panjang. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang berhenti tumbuh tetapi menjadi embrional kembali, terdiri dari kambium yang terdapat pada akar dan batang, dan kambium gabus yang ada pada kulit batang, dan dapat menjadikan tumbuhan berkembang besar dan lebar. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem yang terdapat pada ujung batang dan akar merupakan meristem apikal, sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Meristem yang terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal luas batang disebut meristem interkalar, menyebabkan luas pada batang semakin panjang, dan meristem yang terletak sejajar dengan bagian permukaan organ merupakan meristem lateral. Meristem apikal berasal dari promeristem atau tunas apikal. Meristem interkalar pada ruas-ruas batang memiliki bagian-bagian berikut: epidermis, kambium ke arah dalam membentuk xilem, sedangkan ke arah luar membentuk floem. Juga terdapat kambium vaskular atau kambium gabus pada bagian luar yang menyebabkan antar ruas batang menjadi semakin panjang, seperti pada ruas bambu. Meristem lateral pada bagian batang juga memiliki kambium vaskular dan kambium yang membentuk xilem dan floem, sehingga batang menjadi bertambah besar. Selain itu, juga terdapat akar lateral atau akar cabang yang tumbuh untuk memperluas area akar. Dan teman-teman, inilah catatan untuk bagian-bagian jaringan meristem yang terdiri dari meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Bisa dipahami ya? Jaringan berikutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang selnya sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa memiliki sel yang relatif besar, kadang-kadang selnya sudah mati, dan terdapat ruang antar sel, bikin sel mengalami penebalan, populanya besar, dan sitoplasmanya sedikit. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, jaringan pelindung, terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Kedua, jaringan dasar, contohnya jaringan parenkim. Berikutnya, jaringan penguat, berupa jaringan koenkim dan sklerenkim. Dan terakhir, jaringan pengangkut, terdiri dari xilem dan floem. Yuk kita bahas lebih lanjut. Sedangkan apopas hanya melewati bagian tepi dinding sel. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the second lesson.
bagian sisi kanan. Sekarang juga 5 menit lagi ya. Yuk kita balik. Memonnya Ini mas. Ini. memonnya oke banget. 40 Setelah ini kelompok 3.
Oke, beri applause untuk Bapak Tujuh. Selanjutnya kelompok 1 yang maju. Kelompok 1. Yuk, kelompok 1. Setelah kelompok 1, kelompok 5. Sama kayak kemarin sistemnya untuk sistem rebutan kayak mas ini adanya juga sama 20 juta rupiah mau gak kalian ikut mainan ini? Aku gak ikut deh. Nanti dibagi ya satu kelompoknya. Nanti sistemnya sama kayak kemarin, rebutan, cepet-cepetan. Jika menang dapat poin, jika kalah minus poinnya. Menang siapa ya? Aku ngomong baik banget ini soalnya gampang. Oke, dari materi yang Bapak sampaikan, salah satu untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini, gimana Mbak? Kesimpulannya apa? Yang pertama, tumpuan memiliki jaringan organisasi yang terdiri menjadi tiga. Dua, proses transport air bersih jadi stabilitas suatu tumpuan tumbuh berkembang dan beradaptasi dengan semuanya. Waktu mau habis, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kita masuk ke materi yang berikutnya. Bila Bapak ada salah kata dan salah ucap, Bapak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang dapat hadiah tadi dan jangan dilatih untuk kelompok selanjutnya. Nanti malam nanti Bapak akan ketemu ada hadiah yang lebih menarik. Tadi katanya